Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mulai kembali memuji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan yang di rumah, mari kita mau menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita bahwa Tuhan kita Yesus baik-baik buat kita semua. Kita panggil Yesus, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil. Terpujilah Engkau Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan. Kami panggil Engkau Yesus hadir di dalam hidup kami, hadir dalam hati kami. Kami ingin menjadi anak Tuhan Yesus yang setia. Terima kasih Yesus, terpuji Engkau di saat pagi hari ini. Kami anak sekolah minggu siap memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, semua adik-adik kita sama-sama katakan amin. Shalom. 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 Apa kabarnya? Karena Yesus, aku
biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Sore. Kita mau puji Tuhan, kita mau senang-senang. Sore. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri ya. Senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus serta mulia, melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus serta mulia, melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus serta mulia, melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Ore, tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita masih tetap muji Tuhan, amin. Amin. Karena kita anak sekolah minggu yang rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin memuji Tuhan. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, anaknya Tuhan Yesus, karena aku disayangi, aku rajin. Aku
adik-adik, kita hari ini sudah memuji Tuhan. Pagi ini kita sudah menyenangkan Tuhan. Saat ini adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah, kita persiapkan hati kita. Kita mau diisi firman Tuhan. Kita mau duduk diam, mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa, kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Kami mau diisi lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mau anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, anak sekolah minggu yang taat, anak sekolah minggu yang rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau di saat pagi hari ini. Kami buka hati kami mau duduk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Ya. Shalom adik-adik, selamat pagi, ketemu lagi di ibadah online kita saat pagi hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa, amin. Semuanya pasti karena Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini Ko Heri mau bawakan satu firman Tuhan, apa yang terpenting dalam hidup kita. Nah adik-adik yang kasih Tuhan, misalkan adik-adik dapat hadiah dari papa mama. Contohnya apa ya? Dapat handphone baru, wah yang paling baru. Apa sih yang akan kita lakukan? Nah, coba adik-adik pikirkan di rumah. Apa yang akan kita lakukan?
kalau kita dapat hadiah istimewa, hadiah yang luar biasa. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini diambil dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Adik-adik sudah mendengar cerita tentang 10 orang kusta belum? Pasti tahu ya kisah tentang 10 orang kusta. Pada waktu Yesus sedang berjalan dari ke Yerusalem, ada 10 orang kusta yang memanggil guru. Nah, kalau pada zaman dulu manggilnya guru, gitu ya. Mereka bilang, kasihanilah kami. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, pergilah dan perlihatkanlah diri kalian kepada para imam. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kenapa sih 10 orang kusta ini kok terasing? Karena pada waktu zaman itu, orang yang terkena sakit kusta itu nggak boleh deket-deket dengan orang yang sehat. Mereka harus tinggal tersendiri. Mereka harus tinggal terasing. Nah, kenapa juga mereka harus memperlihatkan diri mereka kepada para imam? Karena para imamlah yang menentukan mereka sembuh atau tidak. Gitu ya. Kita tahu ya kenapa Tuhan Yesus bilang, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Nanti adik-adik baca di rumah ya, dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Nah, di tengah perjalanan mereka jadi tahir. Tahir itu apa adik-adik? Tahir itu jadi sembuh. Lalu mereka bilang, hore, aku sembuh. Tetapi adik-adik yang kasih Tuhan, hanya satu orang yang teringat akan kebaikan Tuhan Yesus. Dia bilang, aku akan kembali dan memuliakan Allah. Lalu orang ini, yang satu orang ini datang menghampiri Tuhan Yesus dan dia tersungkur. Dan dia bilang, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan Yesus bertanya, loh tadi kan ada 10, kok cuma satu orang yang datang? Nah adik-adik, berapa orang yang tidak datang? Ada 9 orang yang tidak datang kepada Tuhan. Lalu mereka kemana? Mereka lupa siapa yang telah menyembuhkan mereka. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, saat pagi hari ini, kenapa kok Heri bilang tadi, kalau kita dapat hadiah istimewa, apa yang kita lakukan? Sama halnya dengan 10 orang kusta ini. Ketika mereka dapat hal yang istimewa, apa yang mereka kerjakan? Karena saking gembiranya dia telah sembuh, dia lupa sama Tuhan Yesus. Mereka hanya bilang, hore, hore, aku sembuh. Lalu lupa berterima kasih. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, saat pagi hari ini kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Sudah dapat semuanya adik-adik? Yuk kita baca bersama-sama. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang terucap itu meluap dalam hatinya. Kau Heri bilang tadi, kalau kita menerima segala sesuatu, kita jangan lupa berterima kasih. Ketika kita berterima kasih, itu tandanya kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti satu orang kusta ini, dia ingat kebaikan Tuhan, dia datang kembali sama Tuhan, dia tidak lupa bilang terima kasih. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, saat pagi hari ini, apa sih yang terpenting dalam hidup kita? Apa sih yang paling utama dalam hidup kita?
Mari kita mau isi hati kita dengan hal-hal yang baik. Contohnya, kita mau mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama itu seperti apa kok Heri? Contoh mudahnya, misalkan ada teman yang sedang sakit. Nah, kalau sekarang kan kita tidak boleh berkunjung ya, baik ke rumah sakit, misalkan ke tempat teman kita yang sakit. Ya minimal sekarang kita kirim pesan, baik mau SMS, mau WhatsApp, mau di inboxnya. Kita bisa bilang cepat sembuh ya, Tuhan Yesus memberkati. Lalu contoh mudah yang lainnya apa? Misalkan kita pas lagi di jalan, terus ketemu nenek-nenek yang mau nyebrang contohnya. Bukannya diketawain, syukurin nggak bisa nyebrang, syukurin nggak bisa nyebrang gitu ya. Tapi kita mau tolongin, kita mau bantuin buat nenek ini nyebrang. Terus apalagi hal-hal yang baik, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa berterima kasih sama Tuhan. Kita percaya apa yang kita kerjakan itu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ya, jangan lupa berterima kasih. Misalkan kalau kita nerima segala sesuatu dari orang tua kita contohnya, jangan lupa bilang terima kasih Ma, terima kasih Pak. Terus misalkan yang ngasihnya om dan tante kita jangan lupa bilang terima kasih om, terima kasih tante. Kita mau menyimpan hal-hal yang baik dalam hati kita. Karena apa yang keluar dari dalam mulut kita, itu ada dalam hati kita. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, Koheri percaya bahwa adik-adik di rumah adalah adik-adik yang baik. Ya, kalau bertemu dengan gurunya di jalan, jangan lupa menyapa. Misalkan ketemu dengan Kak Ade di jalan, hai Kak Ade gitu ya. Ketemu Ko Bobi, hai Ko Bobi gitu ya. Jangan buang muka, nah itu nggak boleh gitu ya. Nah adik-adik yang kasih Tuhan, saat pagi hari ini, apa yang terpenting dalam kehidupan kita? Mari kita mau isi hati kita dengan hal-hal yang baik. Nah, ada ayat hafalan untuk minggu yang akan datang. Yuk buka Alkitabnya. Lukas pasal 17 ayat yang ke-19. Ya. Lukas pasal 17 ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, ini ayat hafalan untuk minggu yang akan datang. Jangan lupa ayat hafalannya dikirim ke gurunya masing-masing ya. Jadi silakan kirimkan ke kakak-kakak pembimbing yang lain, guru-guru yang lain ya, guru masing-masing. Misalkan kalau kita kelasnya Ko Bobi ini ayat hafalan saya gitu ya. Jadi jangan lupa ayat hafalannya Lukas 17 ayat yang ke-19. Nah, kita sudah ayat hafalan. Nah, kita Koheri percaya saat pagi hari ini kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap belajar di rumahnya, tetap semangat supaya kita percaya Tuhan Yesus yang menyertai dan melindungi dalam setiap kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan adik-adik. Kita sama-sama berdoa saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami terima satu hal yang baru. Kami mau bersyukur dalam setiap kehidupan kami karena Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang berkati orang tua kami, Engkau yang berkati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, kami peranasan doa kami adalah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.